Menurut Akang, di titik mana biasanya kader mulai diuji? Tapi bagaimana cara kita sebagai pemimpin untuk mengajak anggota-anggotanya itu untuk selalu aktif di dalam organisasi? Bagaimana kalau misalnya pemimpin ini tuh mengambil kebijakan yang terbaik untuk masa depan, tapi tidak disetujui oleh anggotanya? Demi pena dan apa yang dituliskannya, Hikmawan Hikmawati berdedikasi nyata. Dinamika organisasi, mulai dari cara menyelesaikan masalah, membangun kerja tim, sampai soal kepemimpinan. Nah, topik ini tuh dekat banget sama kita di IPM. Dan kita bakal sharing langsung bersama Ketua Bidang Organisasi PDIPM Kabupaten Bandung, yaitu Kang Zaidan. Boleh diberi tepuk tangannya terlebih dahulu. Oke, mungkin Kang Zaidan izin juga melihat mungkin proses kaderisasi Kang Zaidan yang sudah lumayan jauh dan berpengalaman. Kalau misalnya kita berbicara soal organisasi nih Kang, ya seringkali yang terlihat itu soal struktur, jabatan, dan program kerja. Tapi di lapangan yang benar-benar menentukan jalannya organisasi justru cara kita berpikir, bekerja sama, dan mengambil keputusan. Di PM sendiri, banyak kader yang semangat di awal, tapi ketika mulai menghadapi masalah, semuanya terasa begitu berat. Bisa jadi konflik tim, perbedaan pendapat, ataupun tekanan tanggung jawab organisasi yang terasa lebih berat daripada yang dibayangkan. Dari pengalaman Kang Zaidan selama berproses di organisasi, menurut Akang di titik mana biasanya kader mulai diuji? Saat harus menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, atau ketika memegang peran kepemimpinan? Langsung dijawab? Ya, boleh pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara konflik, berbicara kerjasama tim, berbicara internalisasi ideologi dan sebagainya, sebenarnya kan itu bagian dari peranan dan tupoksi saya mungkin ya hari ini di PDIPM, karena bidang organisasi juga punya peran untuk kemudian bisa mengharmonisasi gerakan di lingkup internal baik keluar maupun ke dalam. Maka ini juga jadi satu catatan, kita akui, kita coba baca bahwa dalam dinamika seorang kader itu merasa malas atau merasa dirinya capek gitu ya ketika ada konflik, ya karena mereka itu tidak mampu untuk menempuh 3 proses yang sebenarnya saya sudah bagi gitu. Nah, 3 proses ini apa? Sebenarnya 3 proses ini, 3 tahapan ini adalah tahapan untuk kemudian kita bisa meminimalisir konflik. Yang pertama, active listening, kemampuan aktif untuk mendengarkan. Yang kedua, itu ada etika komunikasi. Yang ketiga, ada komunikasi tanpa kekerasan. Nah, 3 aspek ini yang kemudian saya coba bedah lebih jauh. 3 aspek ini yang kemudian saya coba berdalami. Oh, ternyata ini yang menjadi dasar untuk kemudian kita bisa memecah sebuah konflik. Active listening apa? Mendengarkan secara aktif. Posisikan hari ini kita sama-sama akui kita seorang pelajar, kita sering dibenturkan dengan kegiatan-kegiatan sharing, diskusi dan sebagainya. Ketika kita dalam berorganisasi mampu untuk mendengarkan secara aktif siapapun orang yang berbicara di depan kita, maka sejatinya itu menjadi tahapan pertama untuk kita tidak monoton dan tidak mengalami stagnan dalam organisasi. Kemampuan kita untuk mendengarkan. Yang kedua, jadi ada apa? Etik komunikasi ya. Ngomongin komunikasi, ya kita kan nggak tahu ya setiap persoalan, setiap dinamika, setiap konflik itu terjadi kan karena beberapa aspek yang kita nggak bisa menerka-nerka. Gitu. Kita nggak bisa nebak-nebak, itu harus diapakan? Ya kita cari dong akar masalahnya di mana. Maka etika komunikasi ini perlu dikedepankan.
komunikasi yang penuh empati, dan bisa intinya mewadahi keinginan mereka, itu coba kita utarakan gitu. Apalagi posisi kita sebagai pimpinan. Yang ketiga tadi ada komunikasi tanpa kekerasan. Komunikasi tanpa kekerasan di sini, dalam case-nya di beberapa tahun terakhir, Gen Z ini kan salah satu pribadi yang menekankan perasaan terhadap dirinya. Maka ketika ada satu dua hal komunikasi yang menurut dia itu menyakiti hatinya, itu jadi kompleks sebenarnya. Maka dari itu, ya kita juga sama-sama Gen Z, tapi apalagi kita sebagai pimpinan harus punya komponen penting Kadang untuk kan kita mampu solusi itu memahami terlihat kondisi dan bagus kebutuhan setiap anggota. saat di Maka forum kita gitu, perlu tapi menekankan sikap komunikasi yang sebanyak tanpa tapi fakta di lapangan itu kadang solusi itu selalu gagal. Nah, kenapa solusi yang kelihatannya benar bisa tidak bekerja di lapangan? Karena gini, kalau ngomongin memecahkan konflik, ngomongin problem solving, itu kan sebenarnya kita mampu dulu untuk kemudian mengidentifikasi mana akar masalahnya ada di mana. Bisa jadi kenapa solusi itu tidak efektif ketika diimplementasikan di lapangan, ya karena memang identifikasi masalah dari kitanya juga salah. Maka harus benar-benar, misalnya si A ini, si kader ini jarang aktif karena apa? Ya karena misalnya, ya punten punya masalah di keluarganya misalnya. Tapi kita menerka-nerka, dia memang malas aja beri PM, emang malas aja untuk berkegiatan dan lain sebagainya. Kemudian ya udah ingetin aja cukup gitu solusinya. Itu kan bukan solusi kan sebenarnya, nggak jadi efektif ketika kita menerka-nerka, ketika kita tidak mampu secara optimal untuk mengidentifikasi mana akar masalahnya. Maka dari itu untuk pemecahan masalah, hal yang paling utama untuk kita cari adalah identifikasi dulu akar masalahnya di mana. Kenapa seseorang itu tidak aktif? Kenapa seseorang itu jarang rapat? Kenapa pergerakan-pergerakan kita ini dinilai kurang bersinergi dengan masyarakat sekitar? Nah itu kan harus dipecahkan dan disesuaikan dulu dengan akar masalahnya apa. Ya bisa jadi karena ketidaksesuaian identifikasi tadi yang menyebabkan bentuk implementasi solusi ini dirasa kurang baik. Oke, baik. Oke, berarti mungkin itu adalah bisa jadi masalah pribadi ataupun masalah di dalam suatu organisasi berarti ya. Tapi bagaimana cara kita sebagai pemimpin untuk mengajak anggota-anggotanya itu untuk selalu aktif di dalam organisasi? Oke, saya sempat waktu pelantikan ke sini ya. Nah, saya berbicara apa? Ini salah satu konsep aja ya sebenarnya. Saya berbicara, jadikan IPM ini sebagai ruang ekspresi yang menyenangkan. Bisa jadi kenapa kemudian seorang kader itu tidak ingin ber-IPM, tidak ingin aktif terlibat dalam kegiatan. Bisa jadi karena dia memandang IPM itu terlalu formal, terlalu stuck kegiatannya tuh, tidak bisa bereksplorasi dan lain sebagainya. Maka dengan fakta tersebut kita coba IPM ini kita hadirkan berbagai ruang ekspresi yang menyenangkan dalam bentuk kegiatan yang tidak terkesan formal melulu, tapi juga kita mampu untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan non formal yang dirasa itu perlu nih untuk menciptakan dan mulai menciptakan kekuatan dalam kalangan internal seperti itu. Jadi saran saya, pendekatan-pendekatan humanis dalam berorganisasi itu perlu. Maksudnya apa? Maksudnya pendekatan humanis ini kita ketemu tuh enggak karena ada kegiatan doang. Kita ketemu enggak karena ada rapat doang, tapi lebih daripada itu, misalnya siapa namanya? Aris? Atau Aris ini? Fauzan. Atau Aris sama Fauzan rumahnya deketan. Tapi ya kan, oh emang. Nah, tapi ketemunya cuma di IPM gitu. Kan sebenarnya hubungan emosional yang terbentuk ya cuma di IPM itu. Padahal lebih daripada itu. Saran saya IPM ini sebagai tempat keluarga aja, di luar daripada IPM, di luar daripada kegiatan dan rapat, coba dong gitu. Kita ketemu dan lain sebagainya, kan itu bagian dari membentuk hubungan emosional antar sesama kader seperti itu. Tapi kadang kalau misalnya nih kita tuh bakal ngadain sebuah project nih. Biasanya kan walaupun kita sudah membangun kedekatan emosional, suka terjadi kesalahpahaman ataupun kesalahan berpikir sesama anggota gitu. Ya. Terus juga tidak semua anggota punya ritme dan cara kerja yang sama. Apakah kerja tim itu soal
mengutamakan cara kerja atau saling menyesuaikan gitu, supaya tidak terjadi saling menyalahkan. Kalau disebut untuk memilih, apakah tadi cara kerja Ya, atau saling menyesuaikan. saling menyesuaikan? Sebenarnya kan itu hal yang berkaitan ya, gitu. Pada akhirnya kerja tim itu kan terbentuk daripada keduanya. Di sisi lain kita harus menyesuaikan apa yang menjadi keinginan orang lain. Di sisi lain juga kita harus mencoba idealis dong gitu, mencoba formal dengan apa yang menjadi tujuan kita gitu. Maka komunikasi menjadi poin utama sebenarnya dalam hal itu. Kerja tim ini menurut saya satu-satunya solusinya cuma komunikasi. Mengapa? Coba nih kita lihat. Saya juga anak komunikasi teman-teman kebetulan. Jadi ketika berbicara komunikasi, ini menjadi landasan yang paling penting dalam setiap hubungan manusia, nggak hanya organisasi, bahkan sesama manusia. Ternyata terkadang miskomunikasi gitu, itu timbul bukan dari yang berbicaranya aja, si komunikatornya aja. Ini saya menyampaikan ke teman-teman nih, misalnya. Saya kan sebagai komunikator nih di sini. Terkadang miskomunikasi itu bukan hanya dari sayanya, tapi dari teman-teman yang mendengarkan, dari komunikannya. Bisa jadi teman-teman apa yang saya ucapkan A, yang teman-teman dengar B, yang teman-teman simpulkan C, yang teman-teman dengar jadi D atau sampai Z gitu. Kan itu kadang menjadi satu faktor yang menyebabkan miskomunikasi yang pada akhirnya menjadi salah satu tantangan gitu, saling menyalahkan dan lain sebagainya gara-gara miskomunikasi. Terus gimana Kang misalnya miskomunikasi, cara menghilangkan miskomunikasi dalam organisasi? Nggak bisa, saya harus katakan miskomunikasi dalam organisasi itu pasti ada, tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Gitu. Oke, mungkin terkait miskomunikasi gitu, itu bisa membuat ada anggota yang pasif dan ada anggota yang dominan. Nah, menurut Akang lebih berbahaya anggota pasif atau anggota yang lebih dominan? Kalau ngomongin lebih berbahaya yang pasif. Mengapa demikian? Dominan tuh artinya dia mampu dan mau untuk bergerak, meskipun memang over gitu, berlebihan gerakannya. Tapi yang pasif ini kan dia udah memilih diam. Maka dengan ber-IPM sebenarnya ini kan konsekuensi kita sebagai manusia gitu. Kemudian kita sebagai seorang pelajar, kemudian kita masuk organisasi yang bernama IPM, konsekuensinya adalah kita berani capek, kita berani berjuang, kita berani belajar, ya nggak sih? Ketika teman-teman berorganisasi, ya itulah konsekuensinya. Maka ketika ada kader yang pasif, saya harus katakan, saya jujur, harus katakan lebih berbahaya kader yang pasif, karena dia tidak mau bergerak dan memilih untuk diam, gitu. Begitu. Oke, mungkin kalau untuk anggota yang lebih dominan itu biasanya pemimpin itu suka merasa tersaingi gitu. Jadi gimana caranya pemimpin dan anggota yang dominan itu bisa saling satu pemahaman dan menjadi satu tujuan? Oke. Ada yang punya spidol nggak? Gak apa-apa kalau nggak bawa. Ada. Gak apa-apa kalau nggak ada. Ada psikologi sosial terkemuka namanya Kurt Lewin namanya. Dia menciptakan 3 model komunikasi, 3 model kepemimpinan, klasik namanya. Penciptanya psikologi sosial, orang Jerman. Dia namanya Kurt Lewin. Dia membagi kepemimpinan tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otoriter, yang kedua ada demokratis, yang ketiga ada laissez-faire namanya. Nah, otoriter ini kan posisi di mana ketua ini lebih dominan dan lebih agresif dalam menentukan keputusan. Gitu. Terkadang sepihak tanpa melibatkan kesepakatan antar anggota gitu. Kemudian yang kedua demokratis, di mana pimpinan, seorang pemimpin itu mampu mampu bisa memfasilitasi apa yang menjadi keinginan anggota-anggotanya. Gitu, bisa mengajak anggotanya lebih berkontribusi dan berpartisipasi gitu. Bisa bersama-sama menyelesaikan suatu aktivitas atau masalah tertentu. Yang terakhir adalah kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire di sini adalah kepemimpinan yang bebas. Artinya pemimpinnya udah nggak punya kekuatan lagi, tapi semua kesepakatannya dia ngasih ke anggota. Ya karena bebas itu ya anggota, meskipun kamu di anggota bidang misalnya, itu kamu mampu memberikan kebijakan yang bebas gitu. Jadi si pemimpinnya hanya
ya memberi ruang kebebasan aja ke para anggotanya. Yang mana terus yang baik kalau dinilai dari segi IPM? Lagi-lagi ini bagi saya IPM ini kan ngomongin organisasi kolektif kolegial ya, gitu. Yang artinya kita nggak bisa, saya sebagai ketua umum nih, saya nggak bisa mengeluarkan satu kebijakan yang memang anggotanya tidak sepakat gitu, tapi sepihak dari saya gitu untuk menyepakati itu. Itu kan masuknya otoriter ya, itu juga kurang pas. Makanya kalau saya, andaikan saya jadi pemimpin, saya lebih memilih demokratis. Mengapa? Karena di sini si pemimpin ini mampu mewadahi bagaimana caranya si anggota ini bisa terlibat gitu dalam setiap aktivitas gitu. Dia juga bisa ngasih kebijakan, dia bisa ngasih saran si anggotanya. Di sisi lain si pemimpinnya juga punya kekuatan, masih punya kekuatan untuk membuat kebijakan. Beda sama yang legislatif itu kan udah diserahkan semuanya ke anggota ya gitu. Nah, kalau saya pribadi memilih model kepemimpinan tersebut, saya lebih memilih demokratis karena di sisi lain saya punya power gitu sebagai pemimpin untuk mengeluarkan kebijakan. Di sisi lain saya juga membuka ruang partisipasi dari para anggota seperti itu. Tapi di posisi pemimpin itu kadang menjadi semuanya itu terasa menjadi serba salah gitu ya. Terutama itu yang untuk yang otoriter itu kan membuat keputusan sendiri. Tapi bagaimana kalau misalnya pemimpin ini tuh mengambil kebijakan yang terbaik untuk masa depan, tapi tidak disetujui oleh anggotanya? Boleh nggak sih kalau pemimpin itu membuat keputusan yang tidak disukai banyak orang? Dan boleh nggak sih kalau pemimpin itu kadang merasa tidak selalu benar, tidak harus benar? Boleh nggak sih kalau pemimpin itu merasa tidak harus benar? Nah, kan sebenarnya model kepemimpinan yang diciptakan oleh si kepemimpin ini kan itu kita sebagai manusia nggak bisa milih satu-satunya. Kita sebagai pemimpin nggak bisa milih satu-satunya. Yang artinya adalah dalam keberjalanan organisasi bagi saya, gimana caranya kita bisa mainin presentase di antara ketiganya. Maksudnya gini, waktu saya nih misalnya pernah jadi ketua, terus ada beberapa kebijakan yang memang saya rasa, oh ini kayaknya nggak bisa kalau harus menunggu kesepakatan anggota. Karena pertama urgent, kedua ya memang penting banget gitu. Harus ada jawaban langsung dari ketua. Yang artinya saya langsung misalkan menggunakan model apa tadi otoriter kan, ya nggak masalah gitu. Nggak masalahnya di mana? Ya itu kan kita udah ngomongin pragmatis yang artinya kebenaran bisa dilakukan ketika dia memuaskan gitu. Jadi itu cuma ngomongin presentase doang, sebenarnya nggak salah gitu. Apalagi tadi pemimpin punya anggapan untuk misalnya gimana caranya IPM supaya ini lebih baik gitu. Tapi para anggotanya memang tidak paham akan hal itu. Yang salah di mana? Ya sebenarnya kalau ngomongin cita-cita kan udah ngomongin harapan kita gitu. Nah, maka ya tadi komunikasi lagi-lagi menjadi poin penting dalam hal itu. Tapi intinya dalam model kepemimpinan tadi kita nggak masalah mengambil yang manapun gitu. Kita nggak konsisten di satu model pun nggak masalah karena itu cuma persentase. Kita mau dominan di mana? Tapi sekali lagi, IPM ini kan adalah organisasi kolektif kolegial yang artinya demokratis yang harus lebih didominankan. Seperti itu. Mungkin juga kalau misalnya pemimpin itu sudah membuat kesepakatan dan juga anggota sudah menyepakati, tapi tiba-tiba misalnya di tengah jalan ada anggota yang berkhianat misalnya. Itu kan bisa terjadi konflik berat gitu ya, itu bisa memicunya sebuah konflik di organisasi. Nah, biasanya masalah-masalah kayak gitu tuh sering terjadi kan, Kang? Nah, itu masalah kayak gitu tuh sebenarnya tanda organisasi gagal atau tanda organisasi sedang tumbuh begitu? Tanda organisasi gagal atau sedang tumbuh? Sedang. Kalau ngomongin gagal, kayaknya bukan deh. Tapi ini kan bagian kita gini. Ini kan udah masuk ke ngomongin psikologi manusia ya. Yang artinya kan apa yang melatar belakangi dan apa yang menjadi kepentingan tiap anggota nih berbeda-beda. Gitu. Saya nggak tahu kepentingan Anda masuk di korp ini apa. Gitu. Ingin mencari ilmu atau ingin bertemu siapa?
Saya nggak tahu gitu. Yang artinya kan bervariasi ya latar belakang dari mereka. Dan bagi saya menyikapi itu intinya tapi tadi kalau misalnya menggarisbawahi pengkhianatan yang dimaksud ini seperti apa? Jadi misalnya kan sudah membuat sebuah kesepakatan, tapi tiba-tiba misalnya ada yang tidak setuju di tengah jalan ya. Jadi dia tiba-tiba mengambil jalan sendiri daripada yang sudah disepakati. Tapi awalnya dia sepakat juga. Sepakat. Kalau ngomongin itu kan sebenarnya lagi-lagi ya itu bagian dari dinamika organisasi. Sepakat tidak sepakat adalah hak dari para anggota untuk menyikapi itu. Ya barangkali kenapa dia tidak sepakat kan ini udah masuk konflik ya. Ketidaksepakatannya dia ini kan menjadi konflik. Nah, apa yang melatar belakangi ketidaksepakatannya itu apa? Misalnya dia sakit hati secara personal ke ketua atau ke pimpinan di atasnya, itu kan bisa jadi. Makanya kan itu lagi-lagi kita ngomongin pemecahan masalah nih di sini. Yang jadi titik masalahnya adalah ketika dia tidak sepakat, ketika dia berkhianat di tengah jalan. Tapi yang kita coba ikat dalam keberjalanan organisasi, kita nggak hanya bisa ngejudge orang itu kenapa seperti itu. Kita nggak bisa ngejudge orang itu seperti ini, tapi kita coba gali apa yang melatar belakangi kenapa seseorang itu berbuat seperti ini, ngerti nggak? Kita nggak bisa ngejudge nggak bisa ngejudge Anda nakal di organisasi itu nggak bisa, atau Ibrahim nakal, nggak ada lagi Ibrahim. Nah, tapi yang harus saya posisikan, yang harus saya kerjakan sebagai pemimpin adalah mencari tahu mengapa Anda bisa nakal, ya nggak? Nah, seperti itu. Kalau semisalnya nih sudah digali akar masalahnya, tapi orang ini tuh malah menjadi lepas tanggung jawab di organisasi. Kira-kira apa sih tindakan yang paling efektif supaya tidak terjadi hal seperti itu? Ini kan udah ngomongin pertanyaan subjektif ya bagi saya. Yang artinya gini, saya posisikan aja waktu saya di cabang. Saya di cabang kemarin di ketua, ketika ada anggotanya yang seperti itu, misalnya tidak sepakat tiba-tiba di tengah jalan, saya ajak ngobrol, saya ajak tabayun. Tapi ketika itu buntu, saya coba lagi yang kedua kalinya, masih buntu, saya coba lagi yang ketiga kalinya, masih buntu, saya tinggalkan. Kalau saya, kan ini udah subjektif ya. Kalau saya, intinya saya memandangnya lebih ke efektivitas roda organisasinya aja. Maksudnya, kalau misalnya orang ini dirasa menghambat pergerakan kita, ya awas penghalangan gitu. Kalau saya posisi di pemimpin, awas penghalangan karena di sini saya masih punya dan masih membawa kepentingan banyak orang. Saya nggak bisa pahami hanya kamu, tapi saya juga harus memahami banyak orang. Makanya ketika proses tersebut sudah saya lakukan, tapi tidak menemukan jalannya gitu, dan sudah beberapa kali, saya biasanya jatah sampai 3 kali sih. Misalnya kalau ada anggota gak aktif tuh, saya ingatin sampai 3-4 kali. Kalau memang buntu, tidak bisa dihubungi, ya udah saya tinggalkan, saya gak akan ingetin lagi dia dan sebagainya. Karena ini udah ngomongin tanggung jawab dan kesadaran nantinya. Gak bisa dong saya harus terus ngingetin dia selama 1 periode itu. Berarti kan di organisasi itu kan nggak ada istilahnya pemimpin terus yang harus memahami anggota. Terkadang tapi kita benar-benar satu sama lain dong gitu. Ketika si anggota dirasa menghalangi kita dengan ketidakaktifan dia, ya udah. Saya sampai 3 kali tempuh sih. Kalau udah nggak bisa, udah. Tapi kan bagaimana kalau kondisinya yang lepas tanggung jawab ini punya peran penting di organisasi gitu. Jadi dia melepaskan tanggung jawab itu dan membebankan kepada anggotanya. Kira-kira apa sih solusi yang bisa kita semua? Pertama, kita balik lagi ya ke fokus utama kita, yaitu problem solvernya, gitu, problem solvingnya, pemecahan masalahnya. Gitu. Teman-teman udah coba belum untuk kemudian menanyakan dan berdiskusi apa yang menjadi akar masalah dengan si orang yang nggak aktif ini? Kalau misalnya belum, ya coba gitu. Jadi nggak ada alasan, misalnya saya di PDIPM lagi ini nggak aktif, terus ketua umum tiba-tiba ngeklaim saya nggak aktif, gitu. Tiba-tiba ngeklaim saya melepas tanggung jawab saya tanpa ada
tanpa menempuh proses diskusi terlebih dahulu, tanpa menanyakannya terhadap saya terlebih dahulu. Itu kan menjadi konflik yang baru dan lebih besar nantinya gitu, bakal mengganggu banget efektivitas organisasi. Makanya pertama tadi, komunikasi perlu diutamakan ketika ada seseorang yang tidak aktif, apalagi punya peran penting. Ketika kita udah coba ingetin dia gitu, ketika kita udah coba notice dia bahwa oh ini itu merupakan bagian tanggung jawab dan kesadaran gitu ya, ketika proses itu sudah tertentu tapi hasilnya tetap demikian, ya sudah. Karena meninggalkan yang tidak aktif demi efektivitas roda organisasi bagi saya itu pun menjadi sebuah solusi gitu. Ketika saya di cabang waktu itu ada anggota yang nggak aktif, saya udah berkali-kali ngingetin dia, saya udah berkali-kali ngajak dia diskusi, tapi jawabannya tetap sama. Ya udah, itu udah bukan tanggung jawab lagi, karena ya nggak bisa. Terkadang dalam organisasi nggak bisa kita terus gitu, bisa memahami dia, sedangkan dianya nggak paham kita gitu. Ya kita belajar mandiri aja, kita belajar tegas gitu. IPM tanpa kamu pun tetap ada gitu. IPM tanpa ketua umum pun ya tetap jadi IPM, ya nggak sih? Gitu. Jadi intinya jangan merasa diri kita penting, ya takutnya kan gini, ada juga yang merasa dirinya tuh melangit gitu ya, gitu. Karena dia IPM momen kurang ditinggalkan pasti mal aktif cuman. Karena orang yang berperan penting di sini gitu. Nah, itu kan kesalahan berpikir sebenarnya. Ketika Anda berpikir seperti itu, artinya itu Anda sudah cacat. Karena IPM tanpa Anda pun ya tetap IPM gitu, seperti itu. Baik, berarti kalau misalnya ada yang menghambat kita tinggalin aja gitu Kang ya. Kalau posisinya saya, iya gitu. Karena lagi-lagi ya, tapi jangan jadi kesalahan nih teman-teman. Gitu, jangan jadi kesalahan. Mengapa pada akhirnya saya berani untuk menempuh langkah itu? Sebenarnya itu kan solusi terakhir. Solusi-solusi sebelumnya sudah saya coba tempuh, seperti diskusi, seperti ngajakin lagi dia, seperti ngedatangin dia ke rumahnya atau sebagainya, sampai gitu loh, sampai kayak gitu saya. Tapi ketika jawabannya tetap sama, oh ya udah, solusi terakhirnya adalah dengan saya tidak mengingatkan dia lagi. Barangkali itu menjadi poin pelajaran terpenting bagi dia, gitu, poin refleksi. Terkadang harus seperti itu kan. Tapi itu nggak jadi satu-satunya solusi ya. Teman-teman tetap harus proses dulu, proses pendekatan humanis, komunikasi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin ada nggak sih tips dan trik supaya menjadi pemimpin yang idealis bagi sebuah organisasi biar organisasinya berjalan dengan sehat? Tips dan trik ya gitu. Saya ketika ber-IPM, saya tuh membangun sebuah frame, sebuah sampul, di mana lagi-lagi IPM-nya harus menjadi tempat yang menyenangkan. Jadi kalau dulu waktu saya masih menjabat di cabang, pendekatan dari saya adalah dengan memasifkan program-program yang non formal. Contohnya ngaliwat, contohnya futsal juga sebenarnya program-program non formal ya, gitu, olahraga seperti itu. Kemudian ngajak nonton ke anggota, kemudian ngajak diskusi, ngajak ngopi, kan itu sebenarnya bagian dari program-program non formal. Tapi jangan salah, kamu percaya nggak, di Bandung Selatan waktu awal kepemimpinan saya itu tuh sempat ada anggota yang nggak aktif 4 orang 3 bulan pertama dilantik tuh. Tapi dengan cara pendekatan kayak tadi, ngaliwat bareng, kemudian kalau ada kemarin ada tahun baruan misalnya kita ngadain kegiatan apa, kemudian ya kalau Idul Adha kita bakar-bakar sate, itu jangan salah, itu benar-benar efektif. Ternyata program yang dikemas non formal itu mengefektifkan kapasitas kader gitu. Seperti itu. Jadi ya jadiin aja ruang menyenangkan lah. Jangan terkesan ketika saya lihat IPM tuh organisasi yang formal gitu. Ketika saya ber-IPM tuh hanya ngomongin rapat kan nggak gitu juga sebenarnya. Kalau kita mikir lebih jauh lagi, gimana caranya kita bisa bikin tertarik orang dari
untuk ber-IPM lagi itu adalah dengan program-program yang non formal tadi. Seperti itu. Kalau melihat dari pengalaman Kang Zaidan sama berorganisasi gitu ya, mungkin sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat itu bisa dilihat dari mana? Apakah keputusan yang tepat juga selalu terlihat rasional atau tidak? Keputusan yang tepat itu selalu bisa dilihat rasional atau enggak? Terkadang enggak. Karena ngomongin keputusan yang tepat artinya adalah di mana kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat pragmatis. Tadi lagi-lagi pragmatis. Karena ngomongin keputusan yang tepat, kita nggak bisa dengan keidealisan kita gitu, dengan berpikir kritis kita nggak mampu loh gitu. Kita nggak bisa terus idealis gitu. Dalam berorganisasi itu ada kepentingan pragmatis yang dirasa oh ini memungkinkan untuk kemudian bisa menghidupkan organisasi gitu. Jadi nggak melulu harus sesuai SOP lah. Oke, mungkin kita kembali ke problem solving lagi ya Kang, soal keputusan gitu. Lebih baik keputusan cepat tapi kurang tepat, apa keputusan yang tepat tapi itu jaraknya lama? Yang bagus tuh cepat dan tepat sebenarnya. Kan tadi pertanyaannya mending yang lama tapi tepat atau yang cepat tapi tidak tepat gitu. Nah sebenarnya kalau ngomongin standarnya yang bagus tuh cepat dan tepat. Kenapa? Karena dengan kemarin saya berdiskusi dengan Kang Rifki di ruang tunggu kemarin, ketika kita berorganisasi, kita ini dituntut untuk kemudian kita bisa memutuskan segala sesuatu secara cepat juga gitu. Gak hanya tepat kan, cepat juga. Ya karena kalau tidak cepat itu tidak akan efektif. Kalau tidak tepat juga sama gitu. Makanya pada akhirnya tepat dan cepat ini tetap menjadi proyeksi kita ya gitu. Diusahakan lah gitu. Bukan hanya tepat tapi juga bisa diefisiensi lah gitu. Bisa lebih diefektifkan. Takutnya kalau lama gitu, itu kan menjadi tidak kondusif pula gitu organisasi mengambil keputusan itu. Tapi kalau misalnya kita di kondisi yang seperti saya tadi sebutkan gitu, kalau misalnya cepat tapi kurang tepat karena adanya urgensi ataupun keputusan yang tepat tapi lama karena kita harus menyiapkan segala sesuatunya, ya itu lebih kalau ngomongin pertanyaan tadi ya sebenarnya poin akhir dari keputusan itu yang mana menurut teman-teman? Ketepatan atau kecepatan? Ketepatan kan, yang artinya kalau lama tapi tepat ya nggak masalah, kita nunggu prosesnya itu. Yang penting muara akhir dari keputusan itu apa? Tidak tepat kan, bukan cepat kan, gitu. Maka kalau dalam kondisi tersebut ya tidak apa-apa teman-teman menempuh proses yang cukup lama misalnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam organisasi ya nggak masalah, gitu. Karena poin akhirnya di tempat. Oke, mungkin bagaimana kita bisa melihat gitu kalau misalnya keputusan kita udah ngambil keputusan yang tepat nih, bagaimana kita melihat bahwa akhirnya tujuan kita tuh ya benar itu gitu, kayak di sana tujuannya. Biasanya kalau ingin melihat ketepatan dalam pengambilan keputusan yang kita buat, itu saya seringkali menggunakan proses seperti ini, tahap seperti ini. Kita lihat output, misalnya saya punya satu program tentang kekerasan seksual misalnya. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengemas program ini seperti sekolah pada umumnya, misalnya kayak ya formal aja gitu, seminar formal aja. Nah, ketepatannya saya ukur dari output yang saya harapkan sebelumnya. Misalnya dari pelaksanaan seminar anti kekerasan seksual ini, output yang diharapkannya adalah pemahaman siswa bahwa
hal seperti ini adalah bagian dari kekerasan seksual. Ya intinya siswa SMA udah tahu bahwa sikap-sikap kayak gitu itu kekerasan seksual nih. Nah, ketika nanti saya sebarkan post-test sesudah pelaksanaan dan dirasa itu cukup tepat gitu, dan dirasa itu sudah memenuhi apa yang sudah saya konsepkan sebelumnya, yaitu saya anggap tepat gitu. Dalam berbagai kondisi pun seperti itu, ketidakaktifan kader dominan dan lain sebagainya, kan itu menjadi masalah tersendiri bagi pengambilan keputusan terkadang gitu. Tapi saya lihat lagi dimulai dari presentase yang sesuai dengan apa yang dikonsepkan sebelumnya. Gitu sih, melihat ketepatan dalam keputusan mah. Baik, tadi disinggung soal program kerja ya Kang. Program kerja anti seksual gitu. Bagaimana caranya supaya program ini tuh tidak hanya berhenti di pengurus IPM saja, tapi juga untuk siswa-siswi lainnya? Kalau nggak berhenti di IPM aja ya, Iya. dan sebenarnya tugas IPM ini apa? Sebenarnya teman-teman ini kan salah satu yang mewakili pelajar Muhammadiyah dalam peng-IPM-an gitu. Yang sejatinya sebenarnya yang di luar IPM pun masih pelajar Muhammadiyah gitu. Nah, pada akhirnya itu udah ngomonginnya soal objek dan sasaran gitu. Teman-teman kemarin punya program apa? Pelajaran anti bullying. Ya. Objeknya siapa? Pelajar Ranting di Ciparai, ya. ranting di Ciparai. Gimana caranya? Nah, menurut teman-teman, pembulian itu hanya terjadi pembulian itu hanya dirasakan oleh mereka yang ber-IPM atau siswa-siswa pada umumnya juga merasakan hal itu? Semuanya. Nah, ini kan udah ngomongin objek dan sasaran, yang artinya nanti cabang bisa nih kerjasama sama sekolah, instansi-instansi terkait, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada aja dulu gitu. Kita coba untuk objek dan sasarannya kita khususkan di semua pelajar, kita umumkan aja, jangan dikhususkan di IPM gitu. Kita umumkan aja gitu. Itu kan udah ngomongin objek, biar mengena kan si programnya gitu. Itu udah ngomongin objek sasaran aja. Kan dalam pelaksanaan program itu kan pertama ada konsep, ada latar belakang, dan kemudian kan ada objek sasaran. Nah di objek sasaran ini teman-teman perhatikan apakah pelajar anti bullying ini dirasa cukup untuk dihadirkan untuk mereka yang ber-IPM aja, atau juga sebenarnya harus nih Kang si pelajar-pelajar umumnya juga tahu gitu narasi-narasi dan pemahaman tentang anti bullying ini seperti apa. Maka objek sasarannya diperhatikan seperti itu. Berarti kalau misalnya untuk izin ke sekolahnya, kalau misalnya kita punya keterbatasan wewenang gitu untuk mengisi dan mengedukasi, terutama misalnya anak rantingnya ini tidak cukup untuk melakukannya sendirian, itu bagaimana kan? Nah sebenarnya poin penting di sini adalah kita kan sering memandang senioritas ini hal yang buruk ya, gitu. Tapi terkadang senioritas itu bisa jadi baik ketika kita bisa memakainya, kita bisa menggunakannya. Di sekolah SMA Muhammadiyah sama SMP Muhammadiyah di sini ada nggak senior IPM kalian? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ya gunakan itu. Itu menjadi privilege sebenarnya, itu menjadi kekuatan teman-teman untuk kemudian bisa masuk ke ranah-ranah sekolah gitu. Kalau teman-teman dirasa belum cukup kuat untuk audiensi dan belum cukup untuk mengadakan hal-hal yang disinergikan dengan sekolah gitu, ya gunakan aja privilege kalian punya senior di sekolah itu. Baik, mungkin kan cukup menarik dan cukup dimengerti juga untuk pemateriannya kali ini. Mungkin sebelum ditutup gitu ya, kita akan mengadakan sesi tanya jawab dengan peserta. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Agalang. Siap. Andi itu kan pernah menjadi ketua cabang di Bandung Selatan.
teman di luar sana. Bertanya gitu, karena pun di sini ya kami yang sedang menjabat gitu, berkaitan organisasi yang sukses, gitu. Cabang yang sukses itu dan seperti apa itu ruang lingkupnya, terus parameternya itu ketika kita selesai itu kita bisa dinyatakan sukses itu kayak gimana gitu. Sepengalaman Anda itu, sepengalaman Anda itu, ya parameternya itu apa kita bisa sukses itu, sehingga mungkin sekarang kita punya waktu kita bisa memikirkan itu supaya menjadi organisasi yang sukses. Karena organisasi itu ada yang dibilang sukses karena profilnya beres, padahal bermanfaatnya perlu dipertanyakan. Ya. Nah, jadi pengen bertanya gitu, yang sukses itu yang seperti apa? Organisasi yang sukses. Sebenarnya kan nggak ada aturan tertulis ya, pun dia ada RT. Saya baca kemarin-kemarin tuh nggak ada pimpinan cabang misalnya harus bla 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 bla. Nggak ada aturan kesuksesan kan kalau ngomongin aturan kesuksesan. Tapi dalam pandangan saya benar tadi bahwa organisasi itu tidak melulu hanya menunaikan kewajiban dalam program kerjanya aja, tapi esensinya nggak ada. Tapi parameter kesuksesannya tuh di mana? Nah, saya mencoba membagi ini kepada 3 lingkup gitu. 3 lingkup ini adalah hal yang dapat disinergikan dengan tujuan IPM itu sendiri. Salah satunya kan terwujudnya pelajar muslim yang terampil, berakhlak mulia dan berilmu kan gitu. Nah, saya menyebut 3 komponen ini menjadi landasan penting IPM bisa mencapai kesuksesan yang tadi Ketua Galang maksudkan. Yang pertama adalah penguatan sistem kaderisasi. Teman-teman, kita sering lihat ya fenomena hari ini, kita mulai anti dengan aturan tuh, mulai menganggap remeh aturan. Contohnya adalah misalnya umur saya hari ini adalah 23 tahun gitu. Nah, tapi posisi saya masih di cabang. Itu kan melangkahi aturan ya. Gitu. Karena di cabang itu kan maksimal 20 tahun ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai ketua. Nah, artinya adalah itu mengakibatkan sistem kaderisasi yang jelek, ya nggak? Kalau hal-hal seperti itu kita langgar, makanya pada akhirnya saya menjadikan basis kaderisasi yang kuat ini sebagai salah satu komponen khusus bagi kesuksesan cabang. Kaderisasi yang kuat itu pertama. Jadi teman-teman nggak hanya ngomongin teman-teman di periode ini aja, tapi juga ngomongin nanti sesudah Galang ini apa yang perlu dipersiapkan untuk IPM selanjutnya. Yang artinya masih ada orang yang mau bagi IPM, gimana caranya untuk melanjutkan Galang di cabang ini, harus masih ada orang-orang yang melanjutkan Galang di PCIP ya nggak? Benar nggak? Makanya basis kaderisasi menjadi hal yang penting. Kedua, ini penguatan sektor-sektor literasi gitu, karena bagi saya kesuksesan cabang ini bisa dimulai ketika ya pelajar nggak bisa dipisahkan dengan apa yang namanya literasi kan gitu. Pun membaca literasi ini bagi saya bukan hanya baca buku aja, tapi juga teman-teman bisa membaca realitas, bisa membaca keadaan sosial di lingkungannya masing-masing gitu. Nah, itu juga bagian dari literasi. Ketika program-program yang bisa disinergikan dengan poin literasi, saya rasa cabang ini juga sudah bisa melek gitu dalam bab-bab literasi. Maka yang pertama tadi apa? Kaderisasi, penguatan literasi, dan yang terakhir adalah penguatan sektor sosial. Karena kita sebagai pelajar, kita punya privilege dan kita punya peran penting untuk kemudian menjembatani apa yang menjadi keresahan kaum mustadafin. Tahu kaum mustadafin, kaum yang lemah gitu. Gimana caranya kita bisa bantu mereka, tapi kita bisa memediasi mereka dengan orang-orang mustadbirin atau orang-orang para pejabat kalau kita artikan hari ini. Jadi kita ada di antara keduanya. Gimana caranya? Kan si kaum mustadafin ini nggak punya kekuatan untuk kemudian menyuarakan kepentingannya ke mustakbirin. Nah, kita ini hadir di tengahnya untuk menjembatani
apa yang diresahkan mustadafin dan kemudian bisa kita sampaikan ke mustakbirin, yang artinya itu adalah penguatan sektor sosial. Makanya bagi saya cuma 3 hal sih, karena kesuksesan cabang bagi saya itu presentasinya cuma 3 hal. Yang pertama kaderisasi, yang kedua literasi dan sosial. Gitu. Urusan gimana caranya bisa menghasilkan duit dari organisasi dan sebagainya kan itu bagian dari aja sebenarnya. Itu mah bagian dari. Kita bisa menguatkan sektor-sektor PKK untuk menghidupi organisasi, kita bisa menguatkan sektor kewirausahaan untuk menghidupi organisasi, kan itu mah cuma bagian dari sebab apa dari 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan, seperti itu. Sudah cukup? Ada lagi yang bertanya? Ini cuman segini, yang lainnya nggak ada. Pada nggak ada. Jadi juga ada yang nge-WA ada ke saya teh. Enten cenabi tetiasa ka tempat Ibrahim. Padahal dia nelpon saya. Ada lagi? Kita bareng-bareng lah, saya senang banget ketika hari ini saya di daerah bisa diskusi sama anak-anak cabang. Ayo, maksud saya tuh, tujuan saya pada akhirnya bisa disinergikan gitu, membentuk kaderisasi yang tidak hanya punya militansi tapi juga punya kualitas diri gitu. Nah, makanya pun selain Ciparai, cabang-cabang lain pun saya sering coba untuk membuka ruang diskusi gitu. Yang artinya itu kewajiban kita bersama menuai keberdampakan di internal kader itu sendiri. Bagaimana caranya hari ini pelajar Muhammadiyah dapat menciptakan konteks-konteks yang mempunyai kualitas gitu. Makanya nanti ketika ada program yang dapat diriskan, ayo kita siap berbarengan dari daerah untuk mengeksekusi program tersebut gitu. Kalau bisa disinergi, kalau misalnya enggak ya apa-apa gitu. Kami siap terus support gitu. Ya meskipun enggak dari uang, seenggaknya support dari Andin. Ada lagi? Mungkin aku mau tanya gitu terkait ketika ketua sudah mengambil keputusan yang dirasa itu tadi sudah tepat gitu ya, mungkin itu juga sudah hasil diskusi dengan pimpinan atas gitu. Ya. Nah, tapi ada keputusan lain yang memang menjadi suara terbanyak gitu dari diskusi bareng teman-teman atau mungkin bisa lebih efektif yang dikeluarkan oleh ketua gitu Ya. dibandingkan yang disepakati gitu. Ya. Nah, langkah baiknya mengeluarkan dari Nah. seperti apa? Dan lagi-lagi jawabannya model kepemimpinan Kurt-Lewin ini jadi jawaban gitu. Karena dalam model kepemimpinan tersebut kan 3 hal tadi ya, dalam 3 hal tadi itu kan kita cuma mainin presentase kan. Dalam beberapa kondisi apakah dirasa perlu kita ngikutin apa yang menjadi kemauan anggota, kesepakatan anggota, atau misalnya juga perlu memerhatikan hak saya sebagai ketua umum untuk mengeluarkan otoritas saya. Kan seperti itu, sebenarnya kita tuh cuma ngomongin presentasi dalam perjalanan organisasi itu. Kalau misalnya tadi case-nya, contohnya itu dari atas sudah gini, tapi bawahnya sepakatnya seperti ini, itu kan ada keburukan tuh ya. Yang pertama jelas komunikasikan, yang kedua ketua harus mampu mengetahui bahwa model kepemimpinan mana nih yang harus saya pakai, presentasinya didominankan di mana nih untuk case saat ini, misalnya saya dominankan di otoriter saya gitu, di prerogatif saya sebagai ketua, jadi sifatnya instruksi misalnya. Jadi tidak ada momen teman-teman untuk menyepakati instruksi. Benar, beberapa kondisi itu bisa dibenarkan, ya nggak? Iya, tapi nggak bisa setiap saat kita menggunakan metode yang sama, ya karena tadi lagi-lagi IPM adalah organisasi yang kolektif dan kolegial. Jadi itu cuma ngomongin presentasi aja sih. Kita mau pakai otoriternya berapa persen, kita mau pakai demokratisnya berapa persen gitu. Yang takutnya kalau kita juga pakai
cuman pakai satu metode cuman pakai satu metode kepemimpinan, takutnya itu menjadi stagnasi dalam bergerak gitu. Takutnya ketika misalnya Galang ini terlalu ya gimana anggota aja lah gitu, juga itu dirasa menimbulkan sebuah hal yang stagnan gitu, jadinya stuck gitu organisasinya. Jadi itu cuma ngomongin presentasi. Makanya saya dari tadi notice tentang pragmatis ya, yang artinya pragmatis itu kan kebenaran yang dianggap benar ketika ia bisa dilakukan dan bermanfaat gitu. Kan dalam konsep kebenaran itu kan ada 3. Yang pertama koresponden, koherensi, dan pragmatis. Nah di koresponden ini tingkatan yang paling pertama adalah kesesuaian antara ide dengan realitas. Yang artinya misalnya kalau Galang ini pakai metode kepemimpinan lewat bentuk kebenaran yang pertama, ini takutnya kan sesuai SOP ini terusnya idealis banget, tapi tidak mampu menghadirkan ruang-ruang yang pragmatis yang bisa dilakukan dan ternyata bermanfaat juga nih gitu. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ini kan sebelumnya kan saya sendiri sebagai bina organisasi di KDS. Saya sebagai ketua organisasi sebenarnya itu Sakbidor di sini. Ya. Mengenai apa saja sih peran penting yang harus dilakukan sebagai bina organisasi di cabang sendiri. Yang pertama, organisasi itu harus muncul pada keharmonisan antar anggota. Internal PCIPM hari ini kamu presentasikan udah sukses belum dalam bab-bab emosional, interaksi, dan lain sebagainya. Kalau dirasa belum, berarti itu menjadi catatan penting bagi bidang organisasi. Gimana caranya kita dapat mengharmonisasi internal-internal di IPM Ciparai. Yang kedua, ngomongin birokrasi, itu jelas organisasi harus jadi komponen utama. Misalnya ada program-program yang bersifat harus turun ke bawah nih, ke ranting. Nah, organisasi harus tampil gimana caranya menjembatani antara kebutuhan cabang dengan kebutuhan ranting. Nah, titiknya tuh humasnya cabang sama ranting tuh organisasi. Pun sebenarnya humasnya daerah sama cabang ini organisasi. Humasnya tuh gitu. Sebelum ketua umum yang turun tuh harusnya itu peran organisasi dulu, bidang organisasi dulu. Yang ketiga pendataan sih lagi-lagi. Kalau pendataan kan karena kami di daerah juga punya hal-hal, punya proker ke sana nih, nanti bisa kita sinergikan dan pasti kami dari daerah butuh bantuan bidang organisasi dari tiap-tiap cabang untuk mendata. Kadang-kadang kemarin udah sempat ya kan, MyIPM udah semua kan ya, kemarin Ciparai lihat gitu. Dan nanti kan dari MyIPM ini outputnya adalah KTA. Nah ngomongin KTA kan itu lebih jauh lagi karena itu butuh uang, ya makanya kita perlu melakukan audiensi yang cukup formal gitu, seperti itu. Cuman 3 itu sih, harmonisasi internal, kemudian jadi jembatan ya, yang jadi jembatan birokrasi antara cabang dan ranting tuh kamu organisasi gitu. Yang ketiga ya data kader, dan data kader sebenarnya ini bisa kita sinergikan gitu. Kenapa perlu? Emang pendataan perlu nggak menurut teman-teman? Ya perlu lah gitu. Ketika kita mengukur kekuatan IPM Kabupaten Bandung hari ini ada berapa misalnya? Ada berapa kader kamu di Kabupaten Bandung, IPM Kabupaten Bandung hari ini ada berapa orang? Ketika itu nggak bisa dijawab, apakah itu tidak menimbulkan sebagai kelemahan organisasi? Itu menimbulkan kelemahan dong. Makanya ketika ditanya sama eksternal misalnya, IPM hari ini ada berapa? Sekian. Kan kalau udah data mah enak jawabnya. Dan sejauh ini datanya belum ada yang konkret, makanya saya mau mulai dari awal seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kalau misalnya teman-teman nggak puas, saya ini kan sering banget gitu mengadakan program-program non formal gitu, ngopi-ngopi sama saya tuh gampang sebenarnya. Jadi kalau nanti misalnya dari bidang organisasi pengen diskusi langsung sama organisasi daerah, bidang organisasi daerah ya tinggal telepon aja gimana gitu. Dan teman-teman dirasa apa yang saya sampaikan ini kurang paham, kita coba diskusikan dalam beberapa waktu ke depan gitu. Karena saya terbuka untuk siapapun serius yang
mau sharing, yang mau apapun serius. Nah itu juga bagian dari ketugasan saya sebenarnya di bidang organisasi PDIPM. Saya tahu internal teman-teman, saya tahu kebutuhan teman-teman, saya tahu masalah teman-teman. Dan nanti pada suatu saat nanti ketika saya bisa bantu, kan itu menjadi poin penting untuk teman-teman. Nyantailah ya. Soal ini pengen request nanti depannya pengen ada karena jujur pemahaman saya mengenai BEM pun masih kurang, terus pemahaman mengenai bilang-bilang pun masih kurang. Pengen ada depannya itu kita bisa organisasi itu ya jadi kumpul yang orang organisasi di daerah, di orang organisasi dari cabang pun ngerti dan betul. Dan sebenarnya kan itu juga jadi program kerja kami kan, Turba kan salah satunya, Turba daerah ke cabang ini nanti bakal ada gitu. Ke berbagai cabang di Kabupaten Bandung itu pasti ada. Nah di sana kegiatannya apa aja? Salah satunya adalah monitoring evaluasi antar bidang. Jadi nanti bidang organisasi daerah ya koordinasi dan evaluasinya sama bidang organisasi cabang pun seterusnya gitu. KWU sama KWU lagi, KDI sama KDI lagi. Tapi kan itu dirasa kita harus nunggu Turba kan lama gitu nunggunya. Makanya ya saya sarankan makanya bentuk-bentuk program yang non formalnya coba dong dibangun, maksudnya kayak komunikasi untuk sekedar komunikasi atau mau ngopi-ngopi aja mah sok aja langsung aja hubungi bidang-bidang terkait misalnya. Teman-teman udah pada tahu daerah hari ini? Nggak pada kenal? Udah kenal belum? Belum lagi ya? Nah, ya. Nah, gimana caranya mau membentuk sinergi? Kenal pun belum gitu. Nah, makanya nanti kami pasti adakan Turba gitu. Dari bidang organisasi daerah pasti semuanya turun ke cabang. Nanti kami kenalkan satu persatu dan setelah itu mudah-mudahan presentasi sinergi antara cabang dan daerah lebih efektif gitu ya. Tapi ya selain itu coba diseringkan aja diskusi-diskusi non formalnya gitu. Karena kalau nunggu Turba mah paling satu periode cuma 2 kali teman-teman. Bahkan periode kemarin tuh Turba dari daerah ke cabangnya cuma 1 kali gitu. Dan dalam satu periode itu kan karena keterbatasan waktu ya, karena kami juga selain Turba punya beberapa program lain, kemudian juga hal-hal yang menyebabkan pada akhirnya si Turba ini tidak dapat terlaksana gitu. Makanya kami harapkan di daerah hari ini Turba maksimal 2 kali, minimal 2 kali. Nanti selepas itu teman-teman silakan melakukan program-program yang non formal seperti yang tadi saya sering katakan. Biar apa? Biar ya teman-teman juga bisa belajar bersama gitu ya. Ini kabit-kabitnya ada. Organisasi kabitnya nggak ada, nggak terwakili. Terus perkaderan ada. Ini aku. Oh ini, ya. Tadi kabit perkaderannya udah coba ngobrol. Mau ngobrol. Kang Diki, ya itu Kang Diki kabit perkaderan daerah. Terus KDI ada. Kabit. PIP ada kabit. Kabit KDI nanti saya coba satu forumkan dengan kabit KDI daerah. Kabit PIP juga nanti saya coba satu forumkan. Kabit KDI daerah Teh Putri, kabit PIP daerah Teh Haya. Teman-teman terlibat gak di BSFLS? Terlibat? Nah, itu kan Teh Haya ketua pelaksananya, itu silakan teman-teman berkontribusi di sana. Cukup aja. Baik, mungkin kita dicukupkan sekian. Oke, mungkin yang bisa saya simpulkan itu kita bisa untuk menuju organisasi yang sukses juga dengan satu tujuan dengan anggotanya, kita bisa memilih tipe pimpinan juga ya, dibagi-bagi menjadi berapa persen gitu. Tipe model kepemimpinan namanya. Model kepemimpinan. Mungkin disebutkan sekian, Kang, sangat luar biasa sekali penjelasannya, juga memberi saya pemahaman yang baru sehingga bisa saya terapkan juga mungkin bagi teman-teman di sini dan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sudah mau bersharing bersama kami begitu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.